Berham, kamu kok senyum-senyum sendiri? Iya nih Pak, bayangkan besok Berham pakai jas, celana, dan sepatu baru karena akan menjadi pendamping pengantin. Pesan Papa agar besok Berham dan teman mengikuti terus ke arah mana pengantin itu bergerak. Oh, begitu ya Pak. Jadi nggak bisa main sendiri sesuai keinginan Berham. Sebentar lagi kita akan mengikuti uraian tentang bagaimana gadis-gadis pendamping mempelai menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Berapa orang yang menanti kedatangan mempelai dan berapa lama mereka menantikan kedatangannya. Bagi yang sudah tahu, kita tetap perhatikan baik-baik ya, karena ada makna yang akan dipertajam lagi. Halo adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau merenungkan firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh diberikan kesempatan belajar akan firman Tuhan. Tuntunlah kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, petualangan kita kali ini masih mengikuti perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Kita telah melihat pada petualangan sebelumnya bahwa ke-10 gadis ini diundang untuk menyambut mempelai laki-laki, untuk memberikan penghormatan kepada mempelai laki-laki supaya nanti mereka boleh mengiringi mempelai laki-laki itu. Tetapi ditunggu dan ditunggu, mempelai laki-laki tidak kunjung datang adik-adik. Apa coba yang para gadis ini rasakan? Nah, adik-adik, ini pernah nggak kalian mempunyai pengalaman menunggu orang tua yang katanya mau datang dari luar kota dan berjanji membawakan oleh-oleh yang istimewa untuk kita? Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam gak datang-datang. Akhirnya kita kelelahan. Akhirnya kita tertidur. Nah, demikian juga dengan 5 gadis bodoh itu adik-adik. Mereka sangat ingin segera menikmati pesta. Segera ingin bersuka cita. Tetapi gak kunjung datang. Akhirnya mereka kelelahan adik-adik. Karena mereka kelelahan, akhirnya mereka tidur. Bagaimana dengan 5 gadis yang bijak? Mereka sangat memikirkan bagaimana ya nanti memberikan penghormatan, bagaimana ya mereka menyambut, bagaimana ya nanti mereka itu mengiringi mempelai laki-laki itu. Bagaimana ya? Akhirnya mereka pun kelelahan dan tidur. Loh, kalau begitu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak sama-sama tidur. Berarti tidak ada bedanya sekarang antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak ini. Wah, sangat disayangkan bukan adik-adik? Bukankah mereka diundang untuk berjaga-jaga sehingga mereka bisa menyambut mempelai laki-laki itu? Ada juga yang sampai mengatakan bahwa ini sikap yang keterlaluan dan sangat buruk. Karena dengan mereka tidur, sebenarnya mereka sedang menghina mempelai laki-laki itu adik-adik. Sangat-sangat disayangkan bukan? Nah, tapi sebenarnya apakah yang Tuhan Yesus mau ajarkan melalui perumpamaan ini adik-adik? Melalui bagian ini. Tuhan Yesus mau mengajarkan, hai orang Kristen, aku akan datang, tetapi tunggulah aku. Tuhan pasti datang enggak? Ya, Tuhan Yesus pasti datang. Kapan Tuhan? Tunggu. Itulah yang Tuhan perintahkan. Kita harus menunggu. Tapi seringkali di waktu-waktu menunggu itu kita menjadi lelah. Kita mungkin akhirnya menjadi kurang waspada. Kalau kurang waspada, apakah kita bisa mengajak orang-orang lain untuk ayo bersiap-siap, ayo berjaga-jaga karena kita dipanggil untuk menyambut mempelai laki-laki, untuk menyambut Kristus. Apakah bisa kalau kita tidak waspada? Tidak, adik-adik. Yang Tuhan Yesus mau ajarkan, memang masih harus menunggu. Jangan sampai kita lelah untuk menunggu.
Biarlah kita terus untuk menantikan Tuhan dengan setia. Mungkin adik-adik kita mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Mungkin kita mengalami penderitaan bahkan. Tetapi Tuhan Yesus masih mengatakan, tunggulah. Marilah kita menunggu Tuhan adik-adik dengan setia, dengan tekun, supaya kita tetap waspada. Sehingga bukan saja kita nanti bisa menyambut Tuhan dengan baik, tetapi kita juga bisa mengajak orang lain. Ayo semua kita berwaspada karena kita harus menyambut Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap setia menunggu kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus tetap menunggu Tuhan. Kami tidak tahu waktunya, tetapi kami harus tetap berjaga-jaga dengan setia. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, karena sering kali kami lemah, karena sering kali Tuhan kami merasa putus asa. Terlebih ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan juga menghiburkan kami, supaya kami dengan tekun dan bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Waduh, Tuhan Yesus kok nggak datang-datang ya? Sudah lama sekali. Bosan, capek. Jangan begitu Berham. Itu bukan urusan kita untuk mengetahui kapan dia datang. Yang jelas, Tuhan pasti akan datang untuk kedua kalinya. Kemungkinan besar kedatangannya terjadi tengah malam, ketika kita kurang mencari dia dan lebih suka beristirahat. Yang penting, kita semua ikuti gerakan mempelai laki-laki dan menyongsong kedatangannya dengan penuh kasih sayang serta jiwa yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Dengan melanjutkan pembacaan dari Matius 25 ayat 6-13. Maranatha.